Ya, shalom, selamat malam. Buka Alkitab kita bersama dalam kitab Ayub pasal 38 ayat keempat. Ya, Ayub 38 ayat keempat. Nah, kalau ngomong tentang Ayub sudah tahu. Yaitu apa? Penderitaan sesudah selesai menderita diberkati 2 kali lipat. Sudah tahu, saudara. Terus apalagi yang kita mau omongkan kalau sudah tahu, betul saudara? Tapi dari tadi ketika saya duduk di sini, ayat ini terus saya cari. Kadang Tuhan kasih tahu ayat, ya bunyinya begini, terus di mana Tuhan? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Sampai di sana saja saudara. Ini ayat merupakan jawaban daripada 37 pasal sebelumnya. Ya memang kalau saudara dan saya baca kitab Ayub, saya pun sudah baca puluhan kali. Saya punya kitab buku khusus yang membahas tentang hanya kitab Ayub. Ya dikarang oleh orang penulis terkenal, oleh ahli teologi. Tapi terlalu banyak hal juga yang terus terang saya katakan bisa digali. Masih banyak hal yang kita belum mengerti sepenuhnya tentang kitab ini. Karena saudara, kitab Ayub ini lebih tua daripada Alkitab kita. Ya, kalau saudara dan saya perhatikan kitab Kejadian ditulis oleh Musa, ya 5 kitab Pentatuk itu ditulis oleh Musa, itu sekitar 15 abad sebelum Kristus. Tapi kitab Ayub sudah ada jauh sebelumnya, lebih tua daripada Alkitab kita, saudara. Sehingga kalau saudara dan saya perhatikan, ya, memang, ya, kalau Ayub itu kemudian disebut orang paling saleh di zaman itu, karena Alkitab belum ada. Hukum Taurat belum ada dan lain-lain belum ada, kan hukumnya belum lengkap, belum banyak. Ya, tahu saudara, ini yang pertama. Jadi apa? Ya, saya nggak berani pastikan nanti dikeplok Tuhan, sok pinter. Ya, bisa jadi memang karena itu belum lengkap, sehingga mungkin lebih mudah. Saudara, zaman itu ya kan tidak banyak pelajaran, tidak ada Alkitab yang setebal yang sekarang ini. Kalau kita mulai baca mikir, belum mulai baca aja sudah mikir kapan selesainya, betul? Sehingga malas baca dan tidak pernah selesai. Amin. Iya apa ya? Seringkali orang begitu lihat, tebel, malas baca. Karena berpikiran, ini kapan habisnya. Dia memang saudara kalau tidak pernah dibaca, tidak akan pernah habis. Benar saudara, memang itu tidak akan pernah bisa habis. Tapi kalau saudara dan saya baca, katakanlah 1 pasal 1 hari, saya yakin setahunan sudah selesai semua. Jadi tidak perlu ngebut-ngebut bacanya. Dibutuhkan sekitar hanya 50 jam. Seperti baca koran, pelan saja, santai, dan itu selesai. Dan sampai hari ini ternyata walaupun itu hanya dibutuhkan 50 jam, 10 tahun pun tidak selesai, saudara. Kenapa kita tidak ingin menyelesaikan membacanya? Karena kita merasa, saya bukan pengkhotbah, ngapain belajar? Saya belajar Alkitab, saya untuk apa? Ya kan, sehingga kita tidak perlu benar-benar mengerti tentang firman. Yang kita penting adalah saya tidak perlu menyelesaikan firman Tuhan, tapi Tuhan harus menyelesaikan masalah saya. Betul? Di satu pihak tidak perlu diselesaikan, yang satu pihak harus diselesaikan kalau perlu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Men. Nah, ini sehingga tidak terjadi keadilan, saudara. Dan ini yang jadi permasalahan hidup kita ketika kita tidak bersikap adil, karena firman Tuhan bilang Tuhan mencintai keadilan. Baik, saudara, kita kembali ke ayat fokus. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Jadi saudara, sesudah 37 pasal cerita dari awal Ayub, ya kan? Dilihat sama setan, betul, diawasi setan, diketahui setan, kemudian setan entah sudah pernah mencobainya atau belum, kan tidak jelas, saudara. Kenapa? Karena dilihat kok ada pagarnya. Ya kan? Dia bilang tidak bisa sentuh, toh, tidak bisa masuk, tidak bisa ganggu, toh. Apa pernah mau nyoba? Betul? Terus kok tidak bisa jebol pagar itu? Kita tidak tahu. Kan Ayub itu dikatakan oleh firman Tuhan, ketika setan menghadap ke Tuhan, Tuhan yang malah cerita. Betul? Betul apa ya? Bukan Ayub bilang, Tuhan aku datang, habis keliling dan kulihat ada satu hambamu yang hidup benar. Tidak ada. Tapi ketika setan yang menghadap, Tuhan dengan bangga cerita tentang Ayub. Betul. Dan saudara, masalahnya adalah, katakan kalau saudara, katakan kita bersaudara di keluarga, terus orang tua kita membanggakan salah satu saudara kita, kita bisa panas, betul? Bukan bangga loh. Betul apa ya? Apalagi kalau ditambahi dengan omongan,
kamu tidak seperti dia. Nah, itu lagi, bisa walaupun bersaudara, panasnya terasa, betul. Saudara. Nah, kembali ke sini. Kan bangga dia, amin. Dikatakan apa? Tidak ada seorang pun seperti hambaku Ayub. Nah, sekarang pertanyaannya, oke lah, saudara. Ya, Tuhan boleh bangga bahwa Ayub ini tidak ada seorang pun seperti dia hidup benernya waktu itu. Nah, tetapi yang jadi masalah, saudara, sekarang adalah, ya, setan tidak bilang Tuhan salah, tapi sekarang kalau Tuhan banggakan, berarti aku akan mengujinya, benar atau tidak. Kalau memang di mata Tuhan dia benar, aku sekarang mau menguji ketaatannya karena apa? Nah, sekarang lihat, saudara, ya. Saudara dan saya, kita melihat ayat ini dikatakan meletakkan dasar bumi, ya. Kalau orang meletakkan dasar rumah, maka bangunan rumah itu akan mengikuti bentuk dasarnya. Betul. Tidak ada bangunan apapun yang kemudian terlepas dari bentuk dasarnya. Betul. Memang belum sadar dan perlu disinggung. Amin. Iya, kembali ya sini saudara dulu ya. Sampai di mana tadi sih? Sebelum kita melenceng ke sini. Iya, dasarnya, saudara. Ya. Jadi apa? Dasarnya adalah sekalipun kita taat, kita harus menghadapi ujian kenapa kita taat. Saya ulang. Ketika dia dikatakan oleh Tuhan bahwa tidak ada seorang pun seperti dia yang begitu hidup benar. Setan bilang apa? Coba kau cabut semua yang kau berikan kepadanya dan lihat hasilnya. Jadi, ujian kita, saudara, di hadapan Tuhan yang pertama adalah ujian motivasi ketaatan. Kalau saudara dan saya perhatikan. Kenapa saudara dan saya ikut Tuhan? Oh, katanya nih ikut Kristen itu gampang. Nggak ribet ibadahnya, hari Minggu datang sekali, dengar khotbah, duduk manis, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng. Terus dengar khotbahnya pendeta tentang berkat. Terus kita kasih duit, dan kita didoakan berkat. Gampang jadi Kristen. Kedua, ya, terus nggak ada upacara yang ribet-ribet. Iya kan? Nggak ada loh yang ribet-ribet, betul. Mau nikah ya sudah pakai baju pengantin, datang maju, tong diberkati, selesai. Tidak ada aturan harus pesta, mau bagi nasi kotak pun ya monggo, nggak bagi nasi kotak pun ya silahkan, betul. Yang penting sudah diberkati, sah. Gitu toh? Gampang kan? Mati pun gampang. Kenapa? Diiringi dengan nyanyian sudah dan dikuburkan. Enak toh? Betul saudara? Ya, ada yang tidak enaknya sedikit. Nek punya penghasilan 10% dipotong. Nah, ini kita ngomong yang tidak enak. Cara manusia yang belum berubah itu mikirnya, lah Kristen lebih ringkes. Kenapa? Tidak ada tiap bulan masih upacara ini yang panjang aturannya dan segala macamnya. Terus apa? Tiap kali ke gereja janjinya diperkaya. Betul? Yang miskin ya, enak. Wah, nek gini negara mana yang bisa bikin orang miskin jadi kaya? Tidak ada. Saudara, di Amerika pun negara yang katakan negara maju tidak bisa membuat orang miskin jadi kaya. Betul. Semua mereka harus berusaha Tidak ada, saudara. Negara yang bikin orang jadi kaya. Betul. Duh. Kita ajak ngomong cengli dulu sedikit, saudara. Walaupun mungkin saudara lelah, saya ajak ngomong yang logika. Tidak ada negara satupun yang bisa membuat orang jadi kaya. Kita harus usaha sendiri. Makanya kalau ada pendeta bilang dia bisa doakan orang supaya utangnya lunas semua, saya bilang suruh doakan negara aja supaya lunas utangnya semua. Tak tanggung-tanggung gitu loh doakan orang. Kali-kali aja biar top semua negara akan undang dia, betul? Terus negara Amerika Latin yang terlibat utang, gitu. Negara-negara Afrika, wah jadi top dah. Kenapa tanggung-tanggung doakan hanya pengusaha yang berutang, betul? Negara yang berutang itu ya, kadang-kadang ya gitulah saudara ya. Ayo kita kembali dulu di sini ya. Jadi yang pertama apa? Ujiannya, angkat semua. Aku mau lihat. Bukankah dia taat karena engkau memberkati dia? Cabut berkat itu semua. Jadi saudara yang pertama, ujiannya adalah kalau kita sudah taat. Ini kalau belum taat kita tidak usah ngomong ujian lah saudara ya. Kalau belum taat tuh ujiannya tidak ada gitu aja.
Yang ada cuma ceritanya kasihani, tolong, berkati, lihat sudah susah gitu. Itu cuma ngemis-ngemis, nangis-nangis, mewek-mewek. Itu kalau orang tidak taat. Ya, kalau taat beda. Sekarang lihat saudara ujiannya. Ujian apa? Motivasi. Kenapa taat? Loh kalau orang diberkati semua ada, betapa mudahnya taat sama Tuhan. Oh engkau baik, apapun yang kau firmankan kulakukan. Kalau lihat semua begitu, siapa yang susah? Coba, ayo. Tidak ada orang yang kemudian jadi berontak, betul? Coba bayangkan kalau selama perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan itu sepanjang jalan semua limpah ruah. Buah-buahan semua tersedia, sayur-mayur tersedia. Kira-kira ngelawan tak? Iya dah, betul. Terus sepanjang jalan saudara Tuhan bikinkan sungai seperti sungai Nil gitu misalnya. Mengalir dari Mesir ke Kanaan sepanjang jalan mereka lewat sungai. Tidak akan ngamuk-ngamuk mereka sepanjang jalan. Betul apa ya? Tapi kenapa mereka mengamuk? Kan ada kurang air, betul? Makan mana terus bosen, ya toh? Ngamuk. Jadi lihat saudara, kalau kita sudah taat, ujian yang pertama itu motivasi. Kenapa taat? Jadi, saudara dan saya lihat, kalau kita sekarang sedang berdoa untuk berkat, kita sekarang sedang berdoa untuk kelimpahan, kita sedang berdoa untuk jawaban, untuk solusi. Ya. Maka, kalau sampai Tuhan jawab, ada ujiannya, yaitu kenapa taat. Loh Ayub sudah kaya raya baru diuji loh. Amin. Loh iya apa ya? Sudah kaya raya dia diuji. Tapi kita tidak tahu sebelum dia kaya raya gimana, betul? Nanti di surga baru tanya, om mau tanya. Betul? Ya kalau masuk neraka tidak bisa tanya-tanya jauh. Gitu. Lalu kita bilang apa? Terpisah. Ya kan ada jurang yang tidak terseberangi. Walaupun ngomong bisa dengar. Loh bisa dengar toh. Bapak Abraham waktu si orang kaya itu bisa dengar toh? Bisa dengar, bisa komunikasi? Bisa, tapi nggak bisa berkunjung sesaat. Amin. Ya toh? Dari sana nggak bisa ke sini, dari sini nggak bisa ke sana. Nah, bisa ngomong. Kita seringkali diuji ketaatan ketika apa yang sudah kita peroleh, yang sudah kita punya, yang sudah Tuhan beri, yang sudah kita dapatkan di dalam hidup kita, diambil. Saya ulang. Ketika kita sudah punya ini, maka setan bilang, coba angkat, maka dia akan menghujat engkau. Coba cabut semua yang kau berikan, dia akan menghujat engkau. Jadi yang pertama kembali saudara. Ya. Ketika saudara dan saya sudah punya pencapaian misalnya, punya apalah harta benda, aset lah apalah, pokoknya jangan membayangkan punya itu kayak konglomerat itu tidak. Ya toh? Punya apa saja yang aset kita itu juga namanya punya. Nah, Tuhan izinkan diangkat. Tuhan izinkan dihabiskan. Terus kira-kira bagaimana? Kalau sudah punya, kerja keras, dengan kerja keras plus taat, dengan percaya Tuhan, nurut Tuhan, dengarkan Tuhan, terus dihabiskan. Bisa terima? Tidak bisa. Pasti. Buktinya apa? Kita kurang sedikit saja sudah ngamuk. Kita kurang sedikit aja. Padahal saudara, kurang itu bisa diakali dengan mengatur pola makan. Kurang itu bisa diatur dengan mengurangi pengeluaran. Betul apa ya? Bukan sampai jatuh miskin loh, cuma kurang loh. Saudara, cuman kan itu membuat kita tidak nyaman karena kita harus merubah pola hidup kita, pola pengeluaran kita, betul. Saudara, nah kembali lagi ke sini dulu saudara. Makanya ini bicara tentang dasar bumi. Di mana kamu ketika kamu meletakkan dasar bumi? Kalau dasarnya diletakkan berarti dasarnya itu menjadi inti, pola, pattern dari segala kehidupan yang ada di atasnya. Kan begitu. Nah Tuhan tanya, kamu di mana waktu itu? Ya pasti tidak ada, belum lahir loh. Ya, jadi yang kedua saudara, ujiannya adalah yang sekarang terkenal dengan istilah mencari si pemberi bukan pemberiannya.
Itu kan terkenal zaman sekarang. Padahal di kitab Ayub sudah ada. Ketika itu dihabiskan. Nah, istrinya Ayub yang walaupun dia istri dari orang paling saleh dicatat oleh Alkitab, ternyata dia tidak soleha. Begitu hartanya habis, dia marah, terus dia bilang apa? Ngajar suaminya, kamu kutuki Tuhan dan matilah. Betul? Istilahnya, sudahlah kamu itu buat apa? Sudah hidup bener, matilah kamu. Kenapa? Karena kamu sudah habis. Betul? Terus aku harus pelihara kamu, lebih baik kamulah mati aja. Duh, coba bayangkan. Istri dari seorang yang begitu salehnya, istri dari seorang yang begitu hidup benarnya, ternyata dia tidak benar, saudara. Berarti, saudara dan saya lihat, dari kitab tertua yang tertulis bahkan sebelum Alkitab ini ada, dia sudah menuliskan, saudara. Ya, bahwa memang tidak menjamin nek suaminya rohani, istrinya rohani. Nek istrinya rohani, suaminya rohani, tidak jamin. Halo. Jadi, bisa jadi, saudara, yang ini rohani, yang itu tidak jelas. Ya istilahnya begini, ini suka berdoa, yang ini jadi pokok doanya. Itu loh, saudara. Ya dia berdoa, wah dia ini pendoa, Pak. Keren banget. Apa saja bebannya? Iya, suami saya itu, Pak. Oh, itu bukan pendoa, saudara. Ya, pendoa itu orang yang bekerja sama dengan Tuhan menjadi pensyafaat. Itu pendoa. Nih, kalau dia doakan siapa? Suaminya toh itu orang yang bergumul, bukan pendoa. Terus Pak ini dia rajin doa, Pak. Pendeta belum datang, jemaat belum datang, dia doa. Kenapa? Dia beban, Pak, buat anaknya. Oh, itu juga bukan pendoa. Ya itu. Jadi jangan dikit-dikit ngaku pendoa atau kalau dengar orang namakan pendoa itu, wih keren. Ini orang dekat sama Tuhan, belum tentu, saudara. Bisa ini orang sedang mewek kepada Tuhan. Oke. Jadi yang kedua, ketika dia dihabiskan darah, dia ya sudah. Dia nggak bilang Tuhan, loh kok sudah dikasih dihabiskan. Dia bilang sama istrinya apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang terpu. Nah, yang ketiga, saudara, ya, ujiannya adalah, ya, tadi satu motivasi, yang kedua terikat atau tidak kepada pemberian atau kepada si pemberi. Ya, yang ketiga ujiannya, Tuhan itu tetap berhak mutlak atas apapun yang saudara dan saya punya. Biar saudara dan saya dapat dari kerja keras, biar saudara dan saya dapat dari usaha yang kita sebutkan, dia tidak datang dari langit, di antara malaikat begitu melek ada di sebelah tempat tidur. Dia berhak memberi, dia berhak mengambil. Nah, sekarang lihat, saudara, yang ketiga ujiannya. Ya. Kita selalu dengar khotbah bahwa Tuhan akan menambahkan. Selalu kita dengar khotbah begitu. Betul? Kalau engkau naik mau sekarang jalan kaki, naik angkot, Tuhan akan kasih sepeda motor. Engkau naik sepeda motor, Tuhan akan kasih ganti mobil. Engkau pakai mobil Suzuki Carry, Tuhan akan ganti sama Avanza. Habis ke Avanza, Tuhan akan ganti sama Innova. Habis semakin naik terus. Itu cerita. Lihat di sini. Ayub bilang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang Lah padahal lihat. Apa kambing domba itu pergi cari makan sendiri yang punyanya dia? Enggak toh. Mesti digembalakan pergi cari makan, gitu. Dipelihara toh. Betul apa ya? Berarti ada ikut campur usaha manusianya kan? Bukan berarti Tuhan kasih domba, blok terus keluar jadi besar sendiri. Enggak toh. Harus dibawa ke padang supaya dia makan rumput baru Iya apa ya? Nah, sama dengan yang kita punya. Kita mungkin dapatkan dari bekerja, kita dapatkan dari berusaha, kita dapatkan dari apa? Tuhan katakan, apa? Kita bersikap seperti Ayub, dia yang memberi, dia yang dan dia tetap bilang, terpujilah. Dia yang memberi kok ngambil balik. Seringkali pertanyaannya begitu, saudara. Sehingga lihat, ya, kita seringkali tidak lulus di dalam ujian-ujian yang sederhana. Ya, contoh yang gampang. Dikasih waktu 24 jam, dipakai sendiri. Waktu untuk doa 5 menit total dari pagi sampai malam.
Itu sudah termasuk doa makan pagi, makan siang, makan malam. Karena doanya kan, Bapak terima kasih buat makan pagi kami, amin. Itu tidak sampai 1 detik, 1 menit tidak sampai. Ya, yang siang juga terima kasih, amin. Malam itu dihitung tidak 5 menit loh total semua sudah. Betul? Nah, ketika Tuhan bilang, anakku, aku kasih kamu 24 jam, tidak ada sedikit pun waktu untuk aku. Terus, aku tahu caranya supaya kamu punya waktu untuk aku. Tetap resep kuno. Betul? Dimasukno ke dalam pergumulan. Maka dia akan nyanyi, ku datang Tuhan. Dari dulu kayak sadar tidak perlu pakai beginian. Loh, ya pandai. Saudara, kalau kita bercermin kita akan melihat diri kita yang bandel, diri kita yang tidak nurut, diri kita yang tidak dipecut, super keras. Karena itu masih aja melawan dan membron. Halo. Lihat saudara, Tuhan bilang, ya. Di situ di firman itu, sikapnya Tuhan yang memberi, Tuhan yang Kalau Tuhan memberi, haleluya. Kalau Tuhan ngambil, tak tengking dalam nama Yesus, nyingkir jauh. Betul? Iya apa ya? Nah, lihat saudara di sini. Tuhan memberikan kita kehidupan. Betul. Kemudian kehidupan kita jalani dan terbentuk karakter kita yang diwarisi dari baik secara dipengaruhi secara genetik dari turunan, ya, maupun dari pengalaman hidup kita, maupun dari lingkungan komunitas kita, itu membentuk kita punya sifat-sifat. Dan sekarang dia mau mengambil sifat-sifat yang tidak pernah dia tanam. Dan kita pasti ngamuk tidak kasih. Jangan ambil sifat malasnya saya Tuhan. Maklumi saja saya malas. Betul. Terus, jangan ambil sifat saya yang cuma mau dekat kepadamu hanya untuk memerintah engkau, bukan untuk mendengar engkau. Jangan rubah Tuhan. Jadi, Tuhan tidak boleh mengambil. Dia hanya boleh memberikan kehidupan, tapi dia tidak boleh mengambil bagian-bagian yang memang perlu dicabut. Padahal firman Tuhan katakan, apa yang tidak ditanam oleh Bapakku harus dicabut sampai ke akarnya. Tuhan tidak menanam kemalasan dalam hidup kita. Tuhan tidak menanam roh yang hanya ingin dituruti dalam hidup kita. Tidak ada itu tanaman seperti itu. Tapi kemudian kita seperti itu. Makanya beberapa waktu lalu saya banyak ketemu orang, ya saudara. Dan saya sepertinya disuruh menyampaikan tentang kekaripan dengan Tuhan. Dan rata-rata ketika diajak ngomong, kita harus lebih karib sama Tuhan. Rata-rata itu langsung mingkem, gak mau komen apapun. Ada yang anaknya sedang bermasalah, membuat dia stres luar biasa. Iya, saya katakan, inilah saatnya engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Selama ini kau banggakan pendetamu yang terkenal, pendetamu yang besar, yang jemaatnya besar, kau ikut dia. Kau hanya melihat dia, tapi engkau tidak punya persekutuan sendiri dengan Tuhan. Sekarang waktunya kau berdoa sendiri buat anakmu. Tidak tertarik. Tidak kasih komen apapun. Di persekutuan kita yang lain. Saya katakan kepada dia, yang engkau butuhkan bukanlah penambah pengetahuanmu tentang firman Tuhan. Tetapi menambah kekaripanmu dengan Tuhan. No comment. Orang tidak pernah menyukai pribadi Tuhan. Orang hanya menyukai berkat Tuhan. Ketika saya sampaikan apa yang saya disuruh Tuhan untuk sampaikan ke mereka, mereka tidak tertarik. Yang mereka tertarik, tolong tanya Tuhan masalah saya yang ini. Tolong tanya Tuhan yang ini. Kalau saya dapat Tuhan suruh kau begini, moh. Seperti itu, saudara. Nah, di situ juga saya mengerti, saudara. Ternyata Tuhan itu tidak dibutuhkan secara pribadi. Tuhan itu hanya dibutuhkan kuasanya. Tuhan itu hanya dibutuhkan pertolongannya. Tuhan itu tidak banyak orang ingin mengenal hatinya. Makanya kita lihat di sini, ya. Dia memberi, dia berhak mengambil.
Kita diberi kehidupan. Ketika dia lihat kehidupan kita mulai ada banyak benalu, banyak parasitnya, dia mau bersihkan, kita nolak. Nggak usah dibersihkan, gini-gini aja sudah enak kok. Terus apa? Ini nggak masalah Tuhan. Yang masalah adalah cita-cita saya belum tercapai. Yang masalah adalah hidup saya kok lebih nyaman dong. Berkat lebih banyak dong, itu masalah. Tapi masalah hidup saya yang ada parasitnya, yang menyedot kerohanian saya, yang membuat pertumbuhan rohani saya tidak maju, tak usah dibersihkan. Itu tidak penting. Ketika Ayub dibilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Nah sekarang dia memberi kehidupan. Dia mau ambil bagian-bagian yang merusak kehidupan kita. Tapi kita tidak mau kasih. Ya. Tadi kan di radio saya sampaikan. Menunggu Tuhan itu ada 4 arti. Ya. Dan banyak orang tidak mencapainya. Ya pokoknya saya nunggu, saya percaya. Hanya begitu aja diajari. Tapi tidak pernah diberitahu bahwa menunggu Tuhan itu berarti menjalin kerjasama dengan Tuhan. Itu berarti menunggu. Jadi kalau saudara dan saya tidak mau kerjasama, dia merintah kita gini, dia suruh kita gini, dia tegur kita gini, kita tidak mau, berarti kita tidak sedang menunggu dia. Kemudian di level yang selanjutnya, kalau saudara dan saya tidak sampai kehidupan doa yang diam, tidak ngomong, tidak ngeluh, tidak memuji, hanya benar-benar hanya diam, menikmati hadirat, menikmati pergaulan dengan Tuhan sekalipun dia tidak bicara. Maka belum ada tingkat penyerahan dan kepasrahan. Ya, saya nggak bahas itu, semoga saudara dengar tadi. Kemudian, saudara lihat, sesudah hartanya habis, penyakitnya datang. Betul? Lah, kalau sekarang masih punya duit banyak, minimal sakit, ada penghiburan, ya kan? Ada tabib. Nah ini duitin TKB. Perhatikan. Posisi ujian apa? Ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Pengharapan mutlak satu-satunya hanya kepada Tuhan. Saya ulang. Kalau kita masih punya usaha, kita masih punya pengharapan. Kita masih punya gaji, kita mengharapkan Tuhan pelihara kita lewat gaji kita. Tapi kalau kita sama sekali tidak punya penghasilan, tidak punya aset, kemana kita berharap? Jadi lihat saudara ya. Ujiannya Ayub itu semakin meningkat. Ujiannya Ayub itu semakin naik. Bukan semakin turun. Betul? Coba lihat saudara. Ya. Anak-anaknya mati. Dia masih hidup ya. Istrinya masih ada. Ya dah? Harta masih banyak. Oke, masih ada atau enggak antek. Terus sekarang? Harta dihabiskan semua. Terus, bahkan istrinya yang mestinya dukung dia, malah suruh dia ngutuki Tuhan. Dia benar-benar seorang diri. Jadi, saudara, kalau saudara dan saya selama ujian cari simpatinya orang, cari cerita kepada orang supaya saudara dimengerti, supaya orang kasihan, berempati, bersimpati, dan lain-lain, tolong stop. Tolong berhenti. Kenapa? Karena itu juga bentuk ujian. Orang yang paling dekat dengan dia, yang mestinya mendukung dia, karena dia sudah kehilangan semua anaknya, sekarang cuma sisa istrinya toh. Istrinya pun bilang, kutuki Tuhan dan matilah kamu. Luntur loh langsung cinta istrinya saudara. Nggak mau ada beban, ngapain aku beban? Ya sudah kamu udah kayak gini, sudah jadi kere, sekarang sakit, mati oh. Bayangkan. Benar-benar tercampakkan. Jadi sekarang saudara dan saya lihat. Kalau saudara dan saya diproses Tuhan, ada bagian-bagian dari proses itu yang harus terjadi. Dicampakkan. Tidak dimengerti. Benar-benar rasanya seorang diri bergumul. Iya. Jadi tidak usah saudara datang ke sana kemari. Cerita masalahnya. Terus yang lain nangis saudara senang. Kenapa? Dia simpati sama saya.
Dia cuma nangis, dengar cerita saudara, dia tolong enggak? Enggak, toh. Tapi itu lumayan menghibur bahwa ada orang yang masih memperhatikan, ya, menangis. Itu saudara, bisa jadi saudara cerita sedihnya saudara, orang itu tiba-tiba ingat sedihnya juga, dia nangis. Sama-sama sedih. Yuk kembali makanya kemari, ya. Di proses ini saudara semakin dalam, semakin dalam. Terus saudara lihat, iya kan? Selama Ayub ngomong sama teman-temannya, istrinya kemana kita nggak tahu loh. Betul? Ini kan cuma ngomong sama 3 temannya itu, istrinya nggak ikut-ikutan loh. Betul? Nggak tahu lah saya. Waktu di surga tanya, Om Ayub tanya selama itu, terus waktu engkau kumpul sama teman-teman, istrimu kemana? Nggak tahu. Ya namanya sudah istrinya bilang matilah, begitu lah. Orang sudah dianggap daripada bikin susah istrinya lebih baik mati. Banyak loh saudara cinta yang sekejap luntur. Ya ketika tidak ada harta luntur banyak. Ketika ada harta, waduh, itu manusiawi sekali saudara ya. Baik, kita nggak bahas itu dulu, tapi kita akan lanjut sedikit saudara. Teman-temannya datang menghibur, betul? Datang tujuannya menghibur. Tapi saudara lihat isinya cuma tuduhan. Mungkin kamu gini, kamu pasti gini, kamu pasti coba saudara lihat. Semua rata-rata menuduh macam-macam. Tujuannya menghibur, tapi isinya bukan penghiburan, tapi tuduhan. Sekarang lihat. Bukankah kalau engkau dan saya punya masalah, seling tuduhannya, periksa perpuluhanmu. Langsung tuduhannya keluar. Bukan kita dihibur, langsung dituduh. Perpuluhanmu pasti nggak beres ini. Kedua, mungkin persembahan sukarelamu, persembahan buah sulungmu. Semua tuduhan isinya, saudara. Lihat. Loh, sekarang pertanyaannya gini, saudara. Teman-teman yang ngomong itu firman Tuhan atau bukan? Kalau bukan firman Tuhan kok ditulis dia dalam Alkitab? Itu firman Tuhan tapi salah pakai. Loh. Halo. Firman Tuhan tapi salah diterapkan. Misalnya suami istri berantem. Pernah saudara saya ketemu. Suaminya selingkuh. Langsung tuduhannya pasti istrinya ini. Loh, langsung gitu saudara. Pasti istrinya ini. Tidak bisa baik sama suaminya. Tidak melayani suami dengan baik sampai selingkuh. Langsung gitu saudara tuduhannya. Dan saya bilang, Tidak, kita doa apa kata Tuhan. Tidak bisa saudara. Oh ini pasti istrinya ini. Istrinya. Gitu loh saudara. Loh, dari mana rumusnya? Ya, makanya ayo sekarang kita kembali ke sini dulu. Ya. Diuji motivasi. Taat karena apa? Ya ingin diberkati. Saya sudah doa ingin dijawab, enggak dijawab ujiannya. Loh. Saya sudah taat, mana berkat enggak dikasih. Ujiannya ayo, kamu mau taat karena berkat enggak tak kasih. Mau taat lagi? Enggak, ya ketahuan doh kamu taat cuma karena berkat. Nah, gitu loh, gampang lah. Kenapa rajin doa? Ya supaya ditolong, enggak ditolong, masih mau rajin. Itu ujian motivasi, saudara. Ujian motivasi. Tadi saya cerita juga sama Pak Markus. Saya pernah satu titik, saya juga pernah rasa nyesel pulang dari Perancis. Ngapain aku pulang Indonesia? Enak di Perancis saja. Bapak angkatku orang kaya. Saudara, karena dia ngomong, kamu tinggal sini kelola semua. Saya tuh enggak, Tuhan bilang enggak boleh, harus pulang Indonesia. Belasan tahun pulang Indonesia enggak ada apa-apa nih. Enggak ada apa-apanya. Tadi saya cerita. Saya telepon pun dia enggak berani. Nanti kalau ditelepon gimana kamu, apa kemajuanmu, ngomong apa. Kenapa? Karena dia pernah membantu saya di masa-masa hidup saya yang sangat sulit. Natal pun saya tidak pernah telepon dia, saudara, atau kirimkan email. Karena kalau dia tanya, gimana sekarang? What are you doing now? Nggak usah ngomong aku. Ngomong apa? Itu loh, saudara. Pulang Indonesia kok ngene Tuhan. Nah,
Ujian ketaatan. Kamu taat karena apa? Ya berharap nek taat juga diberkati. Nggak diberkati, saudara. Masih mau taat? Jadi lihat sekarang ya. Kita sudah doa nggak dijawab, masih mau doa? Sudah nurut, sudah berubah, masih mau berubah lagi kalau nggak jawab? Itu motivasinya dibersihkan, dimurnikan. Supaya iya saya taat karena engkau memang harus ditaati karena engkau Tuhan. Sulit kan? Wah ini sulit pengajarannya. Besok kami diajar, engkau akan diberkati. Bawa persembahan sekarang Tuhan akan lipat gandakan. Jadi Tuhan itu membuka pelipat gandaan keuangan. Aneh. Yang percaya itu goblok. Saya katakan. Di kota lain, di persekutuan kita yang datang itu rata-rata orang yang sudah tertipu dengan pengajaran itu. Ya, dan masih sampai hari ini belum bisa bayar utang-utang. Karena sampai berani minjem-minjem. Dan tidak lunas. Berarti bohong. Cuman karena kalau saudara serahkan, tidak ada tanda terima, saudara tidak bisa tuntut. Sekalipun ada tanda terima, tidak ada perjanjian apa untuk penyerahan itu, saudara tuntut apa? Hanya tanda terima uang, titik. Tidak ada perjanjiannya, saudara tuntut apa di pengadilan? Saudara mau ajukan lapor sekarang itu penipuan apa? Tidak ada. Kecuali ada perjanjian bahwa saya berjanji menerima persembahan pancingan dari si Anu akan segera berjadi 100 kali lipat dalam tempo sekian. Nah, saudara bisa tuntut. Ini tidak ada perjanjian itu, tuntut dari mana? Ini Pak, cuman ada laporan saya ini tuh dianggap perpuluhan bisa, dianggap persembahan sukarela apa? Nol kok secara hukum. Posisinya tidak akan pernah menang. Tapi dia janji, makanya saya antar. Mana perjanjiannya? Minimal ada bikin perjanjian itu hitam atas putih, di atas materai 6.000. Tidak ada juga. Perjanjian cangkem tok. Tidak bisa dituntut cangkem. Udah. Baik, kita lanjut. Yang kedua, harta anak habis, betul? Harta anak-anak dihabiskan, gitu. Terus tambah soro, sekarang sakit, betul? Terus istri ninggalkan dia. Matilah kamu. Tidak cinta lagi. Saudara, memang manusia ini gampang mencintai nek sugih. Tapi sulit mencintai nek kere. Minimal kalau mulai berkurang, rame dan tengkar. Itu biasanya, saudara. Betul? Tapi saudara dan saya coba baca di Alkitab. Ya. Ketika masa kelaparan, ya kan? Ishak mengungsi ke Gerar. Betul? Kemudian raja melihat, lagi mesra-mesraan nih. Kurang makan, bisa mesra loh. Aneh loh. Biasanya kalau ibu bapak kurang makan, bisanya apa yuk? Bisa sama-sama nyanyi ya men. Istri, betul? Ya panda. Iya panda. Nek kekurangan anak, tidak ada bayar uang sekolah, bayar listrik nggak ada. Bisa mesra duduknya? Bisa enak ngomongnya? Pasti Pak. Tanggung jawab lu Pak, nggak bisa gini Pak. Betul? Suami mungkin, jangan maksa Pak, kita doa. Nggak bisa, doa saja. Iya dan saudara, ayo. Halo? Ya Pak, enggak? Ya atau doa enggak kemudian tiba-tiba membuat komputer PLN ditulis lunas. Enggak, saudara. Tuhan enggak mungkin pakai cara begitu, saudara. Betul? Ya makanya yuk kembali ke sini. Ya. Ujian saudara dan saya, ujian motivasi. Ujian apa yang sudah diberi diambil. Diberi hidup kita menganggap itu nyaman, dikasih tidak nyaman. Dia punya kehidupan melimpah, kemudian menjadi hidup kosong sama sekali, habis sama sekali. Dia masih bilang, terpujilah. Kalau kita renungkan sekarang. Kenapa sih Tuhan perlu pakai ujian? Orang ini sudah orang benar, paling benar. Apanya lagi yang mau di-OT-OT? Orang sudah benar kok Alkitab bilang. Betul? No. Nah kalau Tuhan sendiri bilang, tidak ada orang seperti dia. Hidup benernya, terus apanya lagi yang perlu dibenerkan gitu loh. Orang sudah nomor 1 kok. Loh iya apa enggak? Loh, kalau saudara kuliah IP sudah 4, apalagi komentar dosen? Komentar. Betul? Loh iya apa enggak?
Nggak komen lagi, diem. Terus kenapa Ayub diizinkan saudara diuji lagi itu loh? Pertanyaannya. Karena ada hal-hal yang memang saudara dan saya hanya bisa terima, mengerti lewat ujian. Kalau lewat khotbah begini, amin, amin, amin. Tapi ada hal yang memang harus lewat ujian baru ngerti. Ada hal yang memang harus lewat ujian baru paham. Ada hal yang memang harus lewat ujian baru, oh ya Tuhan. Jadi ingat, ketika firman Tuhan katakan meletakkan dasar bumi, dia berbicara tentang dasarnya apa. Terus di atasnya harus bagaimana. Lihat, begitu dia meletakkan dasar bumi, dia menciptakan apa namanya tumbuhan segala macam, itu dia buat semua. Kan sesudah bumi ada dulu, betul? Bukan tumbuhan melayang-layang dulu di mana, terus dibuat bumi, terus malaikat bawa nanam-nanam kerja bakti. Enggak. Betul, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan sudah diciptakan tumbuhan. Dibikin dulu langit buminya toh. Wadah, terus taruh ada dikasih tanaman, betul? Bukan Tuhan juga membuat tanaman ditaruh di alam mana, dibawa malaikat semua ditanam-tanami gitu. Enggak. Jadi kembali ke sini. Saudara. Semua kita harus mengalami ujian. Ujian baik itu ketaatan, ujian harta benda, ujian kesendirian. Tidak ada orang mengerti. Bahkan orang terdekat sama kita pun tidak mengerti sama sekali. Saudara dan saya harus hadapi. Loh, Yesus saja sendirian kok. Waktu dia di kayu salib, dia bilang apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Murid minggat semua. Dan dia merasa bapaknya tinggalkan dia kok. Sendirian. Jadi, kalau saudara dan saya sampai hari ini masih belum total merasa sendirian, maaf. Saudara belum akan benar-benar merasa sangat butuh Tuhan. Saya ulang. Engkau hanya akan merasa butuh Tuhan kalau engkau benar-benar seorang diri. Alkitab selalu bicara tentang orang yang dibawa ke padang gurun. Orang yang dibawa ke padang gurun. Betul? Musa seorang diri di padang gurun. Ya, Tuhan Yesus ke padang gurun. Salah orang-orang yang dibawa ke padang gurun. Ujian kesendirian. Kenapa? Karena kalau saudara sudah merasa benar-benar seorang diri, di sanalah baru hadiratnya Tuhan itu sangat diperlukan. Di sana baru saudara dan saya akan sangat merindukan Tuhan. Kalau masih ada saudara, masih ada si A, si B, bantu, tolong, maaf. Belum akan merasa sangat butuh Tuhan. Ketika saya diproses Tuhan, papa saya tidak mengerti. Mama saya tidak mengerti. Pendeta saya pun tidak mengerti proses itu. Saya benar-benar seorang diri. Ketika dia bicara kepada saya, dia tidak bicara kepada pendeta manapun di bumi ini. Dia hanya bicara kepada saya. Dia bilang, tinggalkan semua pekerjaanmu. Dia tidak kasih saya peneguhan lewat pendeta lain yang memanggil sini. Tuhan bilang kau punya panggilan. Tidak ada. Saya benar-benar seorang diri. Mau percaya atau tidak. Jalani, tidak ada orang yang mengerti. Bahkan ketika saya sampaikan kepada gembala saya mau melayani. Dia bilang tidak usah. Lanjutkan saja usaha orang tuamu. Tidak ada yang mengerti. Ujian seorang diri. Halo. Jadi kalau saudara dan saya ini tidak bisa seorang diri, doa sendiri, nikmati. Harus saling dorong sama istri, harus saling mewakili. Ya sudah, mama yang doa. Kalau ketemu Tuhan Yesus, salam. Ya, gitu kayak ini yang repot. Betul? Mama yang baca firman, nanti apa yang mama ngerti ceritain. Kok enak sekali. Betul, saudara. Ini repot yang begini nih, saudara. Ya, kita selalu, saudara, tidak tertarik dengan ilmu kesehatan, cuman tertarik nek sakit cari obat. Betul? Tapi baca artikel kesehatan,
ini harus bagaimana, makanan yang harus kita hindari, Anda tertarik yang gini-gini, men. Pokoknya sakit minta obat. Itu saudara, itu manusiawi sekali saudara, betul? Diajar gini, enggak urus lah. Nek nanti susah ya minta didoakan. Itu saudara. Ya, penyakitnya di situ. Sering di kota-kota lain di persekutuan kita itu tiba-tiba datang orang baru banyak. Duduk di depan-depan. Oh, saya udah ngerti. Ini begitu selesai saya khotbah, amin, mereka mau maju semua. Oh, tak hilang. Ada lagi yang nelpon pengurus. Nanti tolongnya aturkan saya mau konseling. Pengurusnya sudah saya pesan tidak ada ya janji-janji begitu. Dia bilang tidak ada konseling, tidak muncul orang itu. Mereka tidak tertarik sama Tuhan, hanya tertarik sama pertolongan Tuhan, hanya tertarik pada perbuatan Tuhan. Coba saudara suami istri, gimana rasanya nek suamimu tidak mau tahu hatimu, betul? Hanya mau tahu masakanmu harus tersedia enak, nikmat, sehat. Rumah harus bersih, ya tuh cucian harus sudah disetrika rapi semua, dia enggak mau tahu yang lain. Betul? Engkau sebagai suami juga. Kalau istrimu hanya tahu mana gaji tiap bulan, terus sisa yang lain dia enggak mau tahu. Engkau lagi puyeng dia enggak mau tahu. Dia bilang, "Pak, minta duit, ada sale, Pak, 50% minta duit." Misalnya gitu. Ini sudah murah, Pak. Sulit, Pak. Zaman sekarang 70% langka, ini 50 murah mana-mana. Dia enggak mau tahu engkau lagi pusing apa. Seneng enggak? Enggak seneng. Semua orang ingin diketahui hatinya, perasaannya. Ya, dan jujur saya ngomong, membina persekutuan itu lebih sukar dari membina gereja. Karena banyak juga orang yang hadir di persekutuan itu biasanya orang-orang yang sudah ditolak oleh rumah sakit rohani. Karena dokternya sudah tidak kuat ngurusi pasien yang ngelawan. Itu saudara. Suruh minum obat ini tidak mau. Suruh minum obat itu dia malas minum gitu loh. Biasanya. Ngerti maksudnya? Ya itu ngurusi persekutuan itu lebih sulit. Kedua, saudara, ngurusi orang-orang yang memang maaf kata, ya, tidak mau diurus dirinya, hanya mau diurus masalahnya. Sulit. Kenapa? Kalau di gereja kan tertib. Ya, di persekutuan, piye caranya kita tertibkan? Kita tidak punya hak untuk menertibkan. Terus apa? Kalau di gereja, saudara datang, tidak datang, didoakan, tidak didoakan, minggu datang. Ya apa enggak? Pendetanya pun tidak sempat doakan saudara. Saudara tidak hari minggu datang. Kalau di persekutuan tidak didoakan, dia tidak muncul. Saudara, iya, jujur. Saudara, jangan pikir, wah lebih enak, lebih sulit. Saya tidak membanggakan, wah sombong terus bawa kita. Tidak, memang itu kondisinya lebih sulit. Terus apa lagi? Orang yang di persekutuan datang tuh bisa juga orang yang sudah luka sama gereja. Sudah luka parah, terus datang dengan harapan-harapan yang tidak realistis. Karena anaknya sudah dilukai. Dia berharap langsung didoakan besok selesai masalahnya. Sekarang ditumpangi tangan, pulang beres semua. Itu kayak tidak realistis. Lebih sulit. Tapi ya memang bagiannya itu, gitu loh saudara. Ya enggak usah cari bagian yang lebih enak nanti dikeprok. Gitu loh saudara, ngerti maksudnya? Ya nih kita hari ini bagiannya disuruh minum cuka apel ya, minumlah cuka apel itu. Wah enggak mau enak Sprite manis loh. Hari ini suruh minum cuka apel ya, supaya kolesterolnya turun ya mau apa? Jadi sekarang yuk kembali. Di manakah engkau ketika kau meletak dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau tahu. Kita ini terlalu banyak tidak tahu, tapi terlalu banyak kasih komentar. Loh. Teman-teman Ayub itu ngomong sama Ayub, kok tuduh Ayub begini, kamu beginilah, kamu tidak ada yang benar, toh. Dan mereka tidak bisa membuktikan dosanya Ayub, kesalahannya Ayub, kata Alkitab. Tidak bisa dibuktikan mana. Tapi tetap ngomong. Seperti ada yang bilang, kalau sakit periksa perpuluhan. Apa orang bayar perpuluhan dijamin tidak sakit? Ada ayatnya. Tidak ada. Ya bahkan ada yang kasih perpuluhan sekian miliar itu. Tiba-tiba sakit, kecetit sini, lari ke Singapura operasi. Itu kasihnya sakit juga. Kok tahu saya saudara. Dia membangunkan satu gedung loh dia bangun. Itu pun kecetit sini sakitnya minta ampun. Berhari-hari tidak tahan operasi. Itu katanya anek baik. Kalau engkau sakit periksa perpuluhan mulai itu tidak tanggung-tanggung itu. Juga sakit. Jadi tidak bisa dibuktikan, saudara.
Iya, tapi tetap dituduh. Ini dokter ajaib. Ya, enggak tahu penyakitnya tetap bilang orang ini sakitnya gini gitu. Enggak tahu tamatan mana itu. Saudara. Ya, itu biasanya ijazah palsu. Ya, oke, kembali lagi. Kalau engkau mempunyai jadi kembali ke sini. Pengertian kita tentang Tuhan, walaupun kita sudah hidup benar, terus akan ditambah. Ditambah lagi. Dan caranya jelas tadi. Betul? Pagernya diangkat. Gitu loh. Tembok yang mengelilingi kita secara roh diangkat. Terus diapain? Ya dintekno. Terus dintekno sakno. Itu saudara. Ya. Nah, kalau gini korban tidak ada amin. Tapi Tuhan akan menambahkan kepadamu. Engkau akan diberi kekuatan untuk mengumpulkan harta. Kalau ayat itu amin. Amin. Tidak sehat. Tidak. Ya. Kenapa tidak sehat? Karena kita menghindari bagian yang mendewasakan kita. Kita hanya mau mendengarkan bagian yang memanjakan kita. Ada juga enaknya ngurusi persekutuan. Karena mereka kan biasanya ada penyakit-penyakit yang sudah ditolak rumah sakit gereja. Tolak suruh sudah persembahanin kurang, perpuluhannya sedikit, masalahnya yang besar. Wah, mau pinggir, misalnya gitu. Kecuali masalahnya sedikit, perpuluhannya besar. Nah, itu biasanya disayang. Hafal maksudnya? Saya ulang supaya hafal lagi. Jangan sampai masalahnya yang besar, perpuluhannya yang kecil. Biasanya tidak diurus. Tapi kalau masalahnya kecil, perpuluhannya besar. Nah ini, puji Tuhan. Gitu loh saudara. Ngerti maksudnya? Makanya saya sering bilang, loh kamu gereja di mana? Di anu Pak. Loh ketemu pendeta di sana. Tidak bisa Pak. Loh kok tidak bisa? Iya Pak, tidak mungkin. Lah salahmu toh. Salahmu salah apa? Salahmu goblok. Nek perpuluhanmu 1 juta. Kamu yang akan dicari terus. Akan sering mampir. Gimana? Ya usahanya gimana? Anak-anak akan sering dimampiri nih 1 juta 1 bulan. Kau enggak perlu minta ketemu, kau yang akan ditemui. Tapi kalau perpuluhannya 500 minta ketemu, buang-buang waktu ini. Saya ngomong tengi, saudara. Bener, karena saya sering kali ngurusi yang kayak gitu-gitu. Pak tolong ya, situ punya bergereja. Di mana dia Lah ketemu sana sama gembalamu. Tak siapa, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Ya. Nah ya itu sebabnya salahmu, saya bilang. Salahmu perpuluhannya Sitimen. Ya, kamu pengusaha besar, kamu yang terus ditemui. Waktu kerusuhan di kota kami, belasan tahun lalu, rumah adik saya habis, tidak ada 1 orang pengurus gereja yang datang. PDP, PDM, apalagi pendeta gembala, tidak 1. Tapi rumah orang yang super kaya, yang dijaga, yang tidak ada 1 batu pun yang jatuh. Itu terus-terusan dikunjungi. Ini kisah nyata. Adik kandungku. Tidak ada yang kunjungi, rumahnya habis dijarah. TV, kulkas, AC, segala isinya dihabisin. Tidak ada yang datang. Yang kaya raya itu, yang tidak apa-apa ini datangi terus, ngapain gitu loh. Makanya belasan tahun adik saya kepahitan. Ya salahnya dia. Kenapa tidak jadi pengusaha besar gitu loh. Tidak usah nyalakan orang. Kalau dia pengusaha besar didatangi terus. Jadi kalau saudara sekarang ini kurang diperhatikan, nanti berkaca, salahku gitu. Lihat di kaca tuh loh, salahmu gitu. Itu kan tidak akan membuat tersinggung orang lain, betul? Oke, saudara ya. Kalau engkau punya pengertian. Yang Tuhan tanya pertama adalah, di mana kamu ketika kau meletakkan dasar bumi? Itu titik pemulihannya Ayub ketika mulai pasal ini. Tuhan mulai berbicara sama dia. Selama diproses, Tuhan tidak pernah bilang kan, Ayub, sebentar lagi kamu mau diuji setan. Ada? Tidak ada. Selama Tuhan ngobrol sama setan, tidak pernah Ayub dikasih kabar. Nek Ayub dikasih kabar, bisa jadi dia bilang, loh, ojo ngono toh Tuhan. Amin. Aku kan koncoplek. Tapi tidak. Tuhan tidak memberikan kabar. Jadi, kalau saudara dikit-dikit, Pak ada pesan Tuhan. Ayub aja enggak dikasih pesan apa-apa. Coba lihat kiri kanan.
Kadang saya pegel, saudara. Orang-orang tiba-tiba WhatsApp saya, Pak, ada pesan Tuhan. Dipikir kita ini siapa? Ya, makanya ketika saya belajar dasar di dalam teologi itu kan ada. Seorang yang punya karunia nabi itu dipandang satu pandangan populer, dia adalah peramal nasib. Dan itu yang paling populer, meramal nasib akan terima mobil, rumah, karir kayak apa dan lain-lain. Yang kedua, pandangan Alkitabiah. Nabi adalah utusan Tuhan untuk mengingatkan umat Tuhan akan perjanjian dengan Tuhan. Nabi adalah utusan Tuhan yang diberikan kuasa untuk bahkan menghukum umat Tuhan bila melanggar perjanjian dengan Tuhan. Contoh Nabi Yeremia. Dia diutus Tuhan mengingatkan orang Israel. Perjanjian mereka sebagai umat Tuhan tidak boleh menyembah Allah lain dan lain-lain. Mereka tidak taat. Maka Nabi Yeremia menubuatkan. Kau akan dibuang 70 tahun. Dan itu terjadi di masa hidup Yeremia. Dia adalah utusan Tuhan yang untuk mengingatkan umat Tuhan akan kau punya perjanjian dengan Tuhan. Ada perjanjian yang kau tidak lakukan. Perbaiki. Itu yang pertama tugas Nabi. Yang kedua, Nabi adalah utusan seperti utusan Nebukadnezar ketika mau menaklukkan Israel. Utusannya membawa pasukan untuk membinasakan. Jadi hamba Tuhan yang punya karunia Nabi cuma kan kau akan saya lihat mobil mewah kinyis-kinyis. Enggak. Bisa jadi saya lihat peti mati kinyis-kinyis. Siapkan dirimu. Ya, sering orang mengenal orang karunia Nabi cuma meramalkan nasibnya. Pak, saya boleh kerja ini enggak? Boleh usaha ini enggak? Mereka tidak mengerti di Alkitab itu Nabi itu utusan Tuhan yang diberikan kuasa bahkan untuk menurunkan hukuman. Contohnya Nabi Elia. Dia bilang nggak ada hujan. 3 tahun, nggak ada. Bukan cuman, Pak doa ada pesan Tuhan. Pak. Nabi itu yang Alkitabiah itu tugasnya mengingatkan umat Tuhan akan perjanjian. Jadi, saudara, di dalam Alkitab itu ada perjanjian yang sama kedudukannya. Ada perjanjian yang tidak sama kedudukannya. Maksudnya, kalau kita dengan Tuhan kan tidak selevel kita punya kedudukan. Kita lebih rendah. Betul? Tapi ada yang selevel. Misalnya antar kerajaan Edom sama kerajaan Israel bikin perjanjian. Itu selevel. Tapi antara kerajaan Israel dengan kerajaan Babel tidak selevel. Karena kerajaan Babel itu bukan kerajaan. Tapi kekaisaran. Dia menaklukkan sekian banyak apa? Raja yang ini harus tunduk. Kalau tidak tunduk, dia berhak mengirim pasukan untuk menghancurkan. Saudara dan saya seringkali lupa kita ini umat Tuhan. Kita ini manusia dan dia Tuhan. Jadi kita sebelum dia datangkan sesuatu, dia perlu memperingatkan kita. Mengingatkan kita akan perjanjian yang kita tidak lakukan. Dan kalau kita terus melawan, dia berhak menindak kita dengan tegas. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Nanti saudara baca di Alkitab. Ketika Israel membuat perjanjian tunduk kepada Babel. Tapi ketika mereka melawan, Nebukadnezar mengirim pasukan menghancurkan seluruhnya. Itu sifat perjanjian. Antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan kita tidak sadar diri, lupa daratan. Kan Tuhan janji gini, Tuhan janji gini, Tuhan janji gini. Nah, terus Tuhan bilang, terus kewajibanmu apa? Ya kewajibanku adalah menuntut engkau. Loh, saudara ikut asuransi aja kewajiban saudara bayar polis, betul? Iya apa enggak? Ikut BPJS pun tiap bulan bayar. Jangan enggak pernah bayar terus mau masuk rumah sakit. Ikut misalnya kelas 3 masuk rumah sakit minta kelas 1. Enak. Kan ada kewajibannya, betul ada tugasnya. Amin. Dan selama ini kita tidak pernah diajarkan tugas kita. Hanya diajarkan Tuhan yang bertugas.
permintaanmu akan diberi. Dia akan menggenapi janjinya. Jadi Tuhan tuh yang jadi kuli serba bisa, maha sibuk setiap hari. Sementara kita cuma bagian nampani mana Tuhan. Lebih banyak, lebih cepat, lebih banyak, lebih cepat. Ini perjanjian apa? Perjanjian kerja rodi. Jadi lihat kembali di sini. Kadang ada ujian yang saudara dan saya harus lewati. Yang hanya bisa lewat penderitaan. Bukan lewat khotbah-khotbah yang menyakitkan. Lewat khotbah yang keras menegur. Tidak. Tapi lewat masalah demi masalah. Pergumulan demi pergumulan. Jadi bersyukurlah kalau sekarang engkau pernah mengalami kesendirian total. Maka di sanalah waktumu untuk berduaan sama Tuhan. Disitulah waktumu untuk benar-benar aku perlu engkau. Karena kalau kita belum mengalami ujian kesendirian, kita tidak bisa akan tetap menyanyikan, ku tak dapat jalan sendiri. Ya kenapa? Ya karena ini sementara banyak temennya terus piye? Ya, istrimu bisa tidak mengerti engkau, suamimu bisa sama sekali tidak mengerti engkau, itulah ujian kesendirian. Dan disitulah engkau duduk di kaki Tuhan dan hanya Tuhan yang mengerti engkau. Jangan paksa istrimu mengerti engkau, jangan paksa suamimu mengerti engkau. Hanya Tuhanlah pribadi yang paling mengerti. Jadi sebelum pemulihan, Tuhan tanya, di mana kamu waktu aku meletakkan dasar bumi? Artinya, kamu ngerti enggak sih aku menciptakan bumi itu tujuanku apa? Enggak ngerti toh. Loh, kitab Kejadian belum ada zaman itu. Bagaimana dia bisa mengerti? Jadi maksudnya, kita enggak usah sok mengerti. Sekarang sadarilah bahwa kita terlalu banyak enggak mengerti. Dan kadang pengertian itu diberikan oleh Tuhan lewat penderitaan. Dia membukakan pengertian itu lewat penderitaan. Tidak usah ditengking hal yang tidak enak. Tidak usah minta nyingkir semua. Tapi kalau engkau mau mendidik saya lewat hal yang tidak enak ini, kuatkan saya. Kalau engkau mendidik saya lewat hal yang menyakitkan ini, mampukan saya. Itu doa. Seperti anak-anak ulangan. Kenapa harus ulangan? Lah ya Tuhan berikan kecerdasan Tuhan. Gitu loh doanya. Halo? Bukan Pak Guru ini cari gara-gara bikin ulangan sulit-sulit loh. Nek bikin ulangan gampang-gampang terus jadi apa kita? Amin. Ayo sekarang udah selesai. Ya. Kita mau mengerti. Penderitaan juga adalah bagian perjalanan kekristenan. Penderitaan juga bagian daripada hari-hari yang kita harus lewati. Tidak semua isinya penderitaan, tapi ada bagian yang harus kita lewati. Terus ada etape untuk membuat kita lebih mengerti, lebih kenal Tuhan secara pribadi. Walaupun kita sudah hidup benar rasanya. Dan itu kita akan mengerti sesudah kita melewati penderitaan. Tidak enak? Yes. Kenapa hanya tidak lewat khotbah? Memang ada bagian tidak bisa hanya teori. Harus ngalah. Ibu-ibu belajar teori masak dari buku, tidak pernah praktek masak. Pinter enggak dia? Enggak, pinter. Punya buku cara gunting pola pakaian tapi tidak pernah praktek. Bisa. Semua teori. Kita diajar teori dalam pernikahan. Harus mengasihi istri, suami harus begitu, istri harus tunduk. Itu teorinya. Terus begitu nikah, sudah tahu teorinya, sudah langsung bisa praktek? Enggak. Amin. Kita kadang berusaha setengah mati untuk mempraktekannya. Ya apa enggak? Ya apa enggak yang sudah nikah ini? Ya toh. Saudara, buat perempuan untuk bisa tunduk sama laki itu setengah mati prakteknya. Buat laki untuk bisa sayang sama istri yang suka ngelawan, sayang sama istri yang dulunya manis yang sekarang minta ampun itu kan sulit.
Betul? Kita tahu mengasihi, kita tahu hafal. Tuhan bilang sorry, prakteknya sulit. Nah, sekarang kita masuk pelajaran praktek, berhenti pelajaran teori. Ndak wena. Jadi sekarang ayo minta kekuatan, minta kekuatan. Minta apa? Hati yang rela melewatinya. Terus apa lagi? Minta nempel terus sama Tuhan supaya terus mengalir damai sejahtera, ketenangan di tengah guncangan demi guncangan. Kita mau doa, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, tidak ada bubar. Amin. Saudara, saya dengar satu kata ya. Telinga. Saya tidak dapat di roh saya, ini tentang keluhan sakit. Di roh saya tidak merasakan itu di telinga itu orang itu ada gangguan sakit, misalnya berdenging atau apa. Ya. Tapi saya lebih merasa di roh saya, telinga yang tuli. Telinga yang tertutup. Telinga yang tidak mau dengar-dengaran. Itu yang saya dapat. Di zaman Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Kalau kamu mengatakan kamu punya telinga, saya mengatakan kamu mendengar. Mereka merasa mereka punya telinga. Mereka bisa mendengar, tapi mereka tidak dengar-dengaran. Mau berapa lama kita ini telinganya terus-menerus menolak? Mau berapa lama lagi telinga kita ini terus-menerus tertutup, kita tutup untuk mendengarkan kehendak Tuhan dan pengajaran Tuhan? Seorang Pak Pos tidak bisa memaksa orang. Dia hanya menyampaikan surat, terserah orang itu mau mentaati surat yang disampaikan. Misal dari kantor pajak, dia harus ngurus pajaknya. Pak Pos tidak maksa. Ini Pak suratnya, tolong tanda tangan, Bapak sudah terima. Hanya sampai di situ. Tolong, sudah dengar? Sudah. Ya sudah, tugasnya selesai. Mau taat, tidak taat, urusan dewi. Telinga. Ya, berarti ada juga kemungkinannya sudah tahu kehendak Tuhan tapi tetap melakukan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Saudara, yang kedua. Tekuni doa. Orang yang bertekun adalah orang yang bisa menghadapi segala macam rintangan, dalam arti dia bisa melewati segala macam rintangan. Rintangan jenuh, bosan, kecewa, belum terjawab. Rasanya waktu sudah selesai. Rasanya dia semakin bingung, semakin panik. Tapi dia terus mau berdoa. Itulah ketekunan. Dia sudah doa tahunan tidak melihat perubahan. Dia sudah berdoa dengan tekun tidak melihat perbaikan. Ketekunan doa. Bukan sekedar berdoa. Ya, ini yang kedua. Ada lagi Tuhan. Yang ketiga. Janji-janjiku yang engkau anggap mungkin aku batalkan. Mungkin aku sudah lupakan. Aku akan menggenapinya pada waktunya. Saya ulang. Janji-janjiku yang engkau anggap mungkin sudah aku lupakan. Mungkin sudah aku batalkan. Aku akan menggenapinya pada waktunya. Aku sedang menunggu saatnya.
Itu juga buat saya. Karena saya tahu ada syarat-syarat yang saya belum penuhi di mata Tuhan. Ya, ada yang menurut Tuhan saya belum memenuhi, sehingga itu belum digenapi. Sehingga saya sering mikir, Tuhan, saya tidak nuntut lagi. Saya tidak berharap lagi. Karena saya tahu saya banyak tidak memenuhi syarat-Mu. Dan tadi dikatakan, yang kau anggap aku lupa, aku batalkan, aku akan menggenapinya. Aku sedang menunggu waktunya. Waktu apa yang Tuhan tunggu? Ya waktu yang menurut Tuhan. Oke, anakku sudah siap. Oke, anakku, sekarang ini dia waktu yang terbaik. Menurut dia. Ya. Kesetiaan dan ketaatan. Engkau bisa setia, tetapi belum tentu ketaatan ada. Bisa tetap setia datang gereja, tetap hadir, tapi belum tentu taat. Tuhan bilang kesetiaan dan ketaatan. Engkau bisa taat hari ini, mungkin tahun lalu taat, sekarang sudah mulai tidak taat, tidak setia. Kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan. Orang setia tanpa taat sia-sia. Orang taat sekali dua kali tidak setia lagi juga sia-sia. Setia dan taat. Amin. Buah-buah yang akan kau nikmati itu akan lebih daripada jerih payahmu waktu menanamnya. Buah-buah yang kau nikmati akan lebih daripada jerih payahmu waktu menanamnya. Jadi, apa yang saudara dan saya tanam, ketaatan, kesabaran, ya di dalam Tuhan, ketekunan mencari Tuhan, jerih payah kita itu, Tuhan bilang, buah yang kau akan nikmati, bukan satu loh, buah-buah yang akan kau nikmati lebih daripada jerih payahmu. Jadi, ya kita jerih payahnya segini, cuma dapat segini. Tuhan bilang tidak, lebih daripada jerih payahmu. Tapi tidak bisa saudara bilang, Tuhan kalau lebih sekarang dulu separuhnya boleh? Tidak boleh. Ya kalau belum waktunya jangan main tawar-tawar sama Tuhan, nego-nego seperempatnya dulu Tuhan, tidak boleh. Ingat itu. Ya, sudah Tuhan, terima kasih buat peneguhan. Masa kandungan itu sudah hampir selesai. Masa kandungan itu sudah hampir selesai. Maksudnya begini. Ya. Semua yang kita harapkan, kita rindukan, kita inginkan itu seperti kita sedang mengandungnya di dalam pikiran kita. Kemudian dinutrisi kandungan itu dengan ketaatan, kesungguhan, ketekunan, kesabaran. Dan waktunya dia akan melahirkan berupa jawaban. Jadi, masa kandungan itu sudah hampir selesai. Masa semua yang kita imani, saya percaya, saya berharap hampir selesai. Jadi tidak lagi di dalam berupa hanya di dalam kandungan angan-angan kita, di dalam pikiran kita, di dalam harapan kita, di dalam pergumulan kita, itu hampir selesai. Berarti akan ada jawaban demi jawaban demi jawaban. Tidak hanya terus dikandung dengan iman. Ya saya percaya, saya berharap. Ya semoga, ya sekiranya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Karena itu saja yang saya digerakkan oleh Tuhan. Iya, saudara, ibadah bulan depan di awal bulan. Karena supaya tidak mengganggu jadwal Natal dan lain-lain.
Itu saudara baik. Itu saja, Tuhan memberkati kita semua.